Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa sinata arsyih wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsyih wa midada kalimati. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa sinata arsyih wa midada kalimati. Alhamdulillah kami ta'zimi ayahanda selaku ketua Tanfiziyah pengurus cabang Nahdlatul Ulama serta sahabat-sahabat dari Ansor dan Bansar dan wabil khusus Sohibul Lajnah panitia masjid yang insya Allah semoga tempat ini memberikan keberkahan untuk kita. Dan ini sangat luar biasa. Kita menggunakan waktu sejenak menjelang masuk waktu syuruk, jadi antara waktu sesudah sholat subuh. Sebenarnya Allah itu sudah membagi waktu, jadi ada waktu yang memang diistimewakan, termasuk waktu-waktu istimewa dalam 1 tahun itu cuma 6 hari yang kalau kita mau gunakan untuk berdoa. Itu malam 1 Rajab itu istimewa. Karena malam 1 Rajab itu adalah malam di mana pintu langit dibuka. Mulai dari tenggelamnya matahari sampai terbit fajar itu pintu langit dibuka oleh Allah. Karena malam itu adalah malam di mana nurnya Rasulullah dimasukkan ke dalam perutnya Siti Aminah. Itu malam 1 Rajab. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Itu juga pintu langit dibuka. Makanya ulama kita itu sebenarnya memanfaatkan waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Jadi karena pintu langit itu kan tidak selamanya terbuka. Tapi ketika Allah membuka, siapapun yang berdoa itu pasti tembus ke arsy. Jadi kalau bacaan yang bisa membuka pintu langit kan cuma sholawat. Itu sholawat. Yang kedua Ismul A'zam. Makanya tidak ada sholat yang sah itu kalau orang tidak bersholawat kepada Rasulullah. Makanya sholatnya tidak akan sampai. Yang kedua tidak ada doa yang diijabah itu kecuali orang bersholawat kepada Rasulullah. Dan tidak ada tempat perkumpulan yang mendatangkan keberkahan dan didoakan oleh para malaikat itu kecuali orang itu bersholawat kepada Rasulullah. Jadi 3 hal itu sia-sia. Sholat tidak sah, doa tidak akan pernah sampai ke pintu langit, karena yang membuka pintu langit itu sholawat. Dari situlah sehingga setiap dalam doa itu mesti ada sholawat. Apakah di awal, apakah di tengah atau di akhir. Seperti kita bersholawat. Nah, karena itu kunci. Itu kunci. Nabi Adam itu kan nanti diijabah doanya ketika dia bersholawat kepada Rasulullah. Dari situ dia ditegur oleh Allah bahwa siapa yang mengajari engkau dengan kalimat itu. Mengatakan hanya aku melihat ketika aku ingin di pintu surga. Melihat kalimat itu tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya kita ini sebenarnya dalam semua ibadah Bapak Ibu sekalian, ulama kita itu mengultimatum 3 hal. Itu konsensus ulama. Yang pertama, sholawat.
itu pasti sampai. Kalau sholawat itu pasti sampai. Karena itu kalau Rasulullah. Yang kedua, istighfar. Itu pasti sampai. Karena istighfar itu kan tujuannya pasti kepada Allah. Kemudian yang ketiga, walaupun ada ulama nanti tidak sepakat, tapi jumhur ulama mengatakan sesuatu yang pasti didapat itu sedekah. Jadi kenapa sedekah itu dipastikan? Karena di dunia itu pasti didapat. Walaupun orang riya. Jadi bapak kalau sedekah riya tidak masalah. Jadi jangan tunggu sampai ikhlas betul baru mau sedekah. Kalau riya itu kalau saya tidak masalah. Yang penting bukan riya selamanya. Karena orang kalau mau dianggap baik itu cukup satu. Dermawan. Kalau sholat itu tidak dianggap baik. Cuma dianggap beriman. Iya. Jadi makanya guru tekomeku ya setau kanja abas sawawan. Jadi kalau rajin sholat pasti dianggap orang beriman. Ini yang enggak tahu kanja. Biar rajin sholat berjamaah kalau kikir itu orang tidak suka itu. Walaupun tidak sholat kalau dia dermawan pasti orang suka. Makanya kalau ada orang preman 10 tahun baru dia sedekah bagi-bagi sedekah selama 1 minggu pasti dibilangi orang baik. Padahal 10 tahun jadi orang jelek. Iya. Makanya maka digurut untuk menutupi keburukan itu cukup dengan dermawan. Bahkan di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan yang bisa meredam murka Allah itu hanya sedekah. Jadi makanya ulama kita dari dulu itu selalu. Makanya Nabi itu, saya dulu ngaji itu sempat protes ketika ngaji sama guru. Saya bilang, ada hadis ini kayaknya agak lain. Kenapa ketika kita bersedekah itu yang disuruh mendoakan justru bukan orang yang sedekah. Disuruh berdoa kan? Yang disuruh berdoa itu yang menerima. Coba. Pastinya kan orang sudah sholat ya berdoa. Orang sudah sedekah berdoa. Tapi justru terbalik. Jadi orang yang sudah yang sedekah itu, yang disuruh berdoa itu justru yang menerima. Bukan yang bersedekah. Jadi kalau misalnya kita sedekah, yang menerima sedekah itu yang berdoa. Mendoakan kita. Ternyata itu caranya Rasulullah supaya umatnya itu selamat. Nabi itu sudah tahu. Umatku nanti ada yang memberikan sesuatu itu karena ingin dipuji. Kita istilahnya istilah riya. Tapi orang yang bersedekah itu bisa selamat. Itu karena doanya orang yang menerima sedekah. Jawab. Karena orang yang menerima sedekah itu pasti ikhlas. Tidak pernah riya. Iya. Jadi orang yang menerima sedekah itu tidak mungkin riya. Yang bisa riya itu yang memberi. Makanya yang disuruh berdoa itu yang menerima. Supaya dia terbebas. Orang yang bersedekah ini walaupun dia riya. Kalau didoakan oleh orang yang tidak riya. Itu bisa diterima oleh Allah. Karena doa sesama muslim itu bisa diterima. Itu hebatnya Nabi. Makanya saya mengatakan segala sesuatu itu Nabi sudah bendung supaya kita bisa selamat. Permintaannya kan Rasulullah yang pertama. Itu kan ada 22 itu permintaannya. Dan tidak semua diijabah. Ada 2 yang tidak diterima oleh Allah. Yang pertama, pendekkan umurnya umatku. Jangan mengikuti umat-umat terdahulu. Makanya di dalam hadis itu kan likulli sa'in hasabi wa hasabi ummati baina si'tina wa sab'in. Umur umatnya Rasulullah itu antara 60-70. Memang dia minta. Jangan. Nabi Daud kan itu 930 tahun. Iya. Umatnya Nabi Musa ada yang tembus sampai 1000 tahun umurnya. Rasulullah itu minta cukup 60-70. Kenapa dia minta itu? Nabi sudah kalkulasi. Kalau dia berdosa itu tidak lama. Itu dia kalkulasi. Dia tidak ingin kalau lama dihisap. Sama sih kalau bupati toh, kalau ada bupati menjabat hanya 2 bulan itu tidak lama diperiksa. Kalau menjabat 2 periode, wah itu lama itu. Pasti banyak, iya. Iya, begitu. Jadi Nabi itu minta, jadi cukup umat itu pendekkan umurnya. Jangan sama umat terdahulu. Jadi dia minta itu antara 60-70. Makanya kalau ada keluarga kita
wafat di umur 60-70, ulama kita itu mengatakan jangan menangis. Karena itu Rasulullah yang memanggil. Ikhlaskan dia karena dia dipanggil oleh Rasulullah. Jadi tidak usah kita anukan. Makanya dalam kehidupan ini sebenarnya kita ini setiap malam mati, Pak. Tidur itu kan mati. Kayaknya Anda sahabat tadi yang protokol itu kan alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih banyak ya Allah, Kau telah mengembalikan kehidupanku setelah Engkau mematikan aku. Kan itu kan doa. Doa tidur kan bismika Allahumma ahya wa amut. Jadi orang tidur itu kan orang mati. Makanya Rasulullah mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi sebenarnya itu kita mati Pak setiap malam. Dan itu doanya. Kalau orang tidur kan mati toh. Mati ya Bu? Hah? Orang tidur itu mati atau tidak? Mati ya? Ya mati karena Nabi yang bilang. Cuma memang karena ruh itu ada 3. Ada ruh idhafi, ada ruhul kadim, ada ruhul haya. Jadi ruh itu ada 3 Pak. Kita ini kan dikasih jasad. Itu dari 4 unsur. Unsur api, unsur angin, unsur tanah dengan unsur air. Menyatu 4 unsur ini jadilah jasad. Tapi semua 4 unsur ini kan sebenarnya dari Nurul Muhammad. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf Bugis itu kan selalu dia ambil simbol itu. Sifatnya api berdiri, sifatnya angin ruku, sifatnya tanah sujud, sifatnya air duduk. Makanya alif, ha, mim, dal. Makanya tulisannya Ahmad. Ya gitu. Jadi itu yang dienukan. Bahwa api kan simbol huruf alif. Angin itu simbol huruf ha. Sedangkan tanah itu simbol huruf mim. Air itu simbol huruf dal. Makanya tulisannya Ahmad. Ahmad itu kan Nurul Muhammad. Sehingga jasad ini kan dari situ. Jiwa itu kan rahasia, kita sebut rahasia. Ruh itu kan ada 3. Ruh idhafi. Itu yang bisa berjalan ketika orang bermimpi. Makanya orang yang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Itu kan kalau kita tanya mata apa yang dipakai melihat oleh orang yang bermimpi sehingga dia bisa melihat dirinya di Jakarta. Bisa melihat dirinya di Surabaya, di Makassar. Padahal matanya kan tertutup. Dan itu nyata, mimpi itu nyata. Karena dia melihat peristiwa. Dia lihat dirinya padahal kan matanya tertutup. Baru anehnya dia tidur cuma 10 menit, dia sudah bolak-balik dari Jakarta. Enggak begitu. Ini kan yang orang kadang tidak kaji. Kalau dalam tasawuf itu kan dikaji Pak. Bahwa orang yang tidur itu kenapa Nabi mengatakan persis dengan orang meninggal, itu sebenarnya saudaranya. Makanya ketika ada orang tidur kemudian disiksa, mimpi disiksa, itu pasti merasakan sakit. Ketika bangun itu biasa ngos-ngosan. Padahal tidak ada yang pukul. Itu analogi azab kubur. Itu analogi azab kubur. Orang itu tidak dipukul tapi bisa merasakan sakit. Gitu. Makanya Nabi itu ambil analogi tidur itu sebagai istilahnya dia mengatakan an-naumu akhul maut, bahwa tidur itu saudaranya mati. Kalau kau pelajari tidur itu, kau bisa pelajari kematian. Makanya orang yang tidur itu kan bisa tembus kemana-mana. Orang meninggal itu bisa bersilaturahmi dengan siapa saja. Nah, itu aja kuncinya. Jasad ini kan di dalam ruh ini ketika dia terangkat. Makanya 3. Dari situlah orang menjelang kematiannya itu kan dari ujung kaki ke lutut, lutut ke pusar, pusar ke kerongkongan kan. Jadi orang itu tidak satu ruhnya Pak, itu ada 3. Ya, kalau ruh idhafi itu yang diangkat ketika orang tidur. Cuma kalau orang meninggal itu digenggam. Itu bedanya. Berarti tidak kembali. Nah, dari situlah sehingga ada istilah yang dipakai dalam ilmu hikmah bahwa nikah batin. Ini yang hilang toh. Di sini Pak Penghulu ada ini ya. Ini.
Saya itu diwasiatkan, walaupun tidak masuk dalam standar fikih, jangan paham ini secara pendekatan fikih, tapi pakai dengan pendekatan hikmah. Saya itu pernah dikasih tahu guru tak, bilang akad nikah itu sebaiknya 3 kali diulang. Jangan 1 kali sah itu sudah lepas, jangan. Jadi dia itu kasih tahu saya. Karena jarang orang itu bisa mengucapkan langsung sempurna, istilahnya hudurul qalbi, menghadirkan kalbunya ketika dia mengucapkan akadnya. Kemudian khusyuk dalam pengucapannya. Ya kan itu. Sama dengan wudu. Ya 1 kali kan sudah satu. Kita itu membasuh tangan itu 1 kali itu sudah sah. Yang penting sudah basah semua. Tapi kenapa diulang 3 kali? Iya. Makanya ulama dulu itu kalau dalam tasawufnya. Tapi kalau dalam ilmu hikmahnya. Ini kita lagi-lagi bicara bukan fikih ya. Kalau dalam ilmu hikmahnya. Dia mengatakan begini. Ulang sampai 3 kali. Orang Bugis istilahnya mapakawaru. Ada memang orang itu ditakdirkan oleh Allah menikah sampai 3 kali. Ada yang 2 kali. Saya punya guru itu bisa tahu. Iya konite tahu maka kedua nola nikah. Iya, dia bisa tahu itu. Itu ada tandanya, Pak. Ulama-ulama itu bisa tahu itu. Saya punya guru itu dia tahu. Karena saya punya teman itu maka kata lu matu kawinnya si bamu napa di mati. Ternyata betul. Sahabat saya itu masih hidup dan sudah 3 kali menikah. Jadi ulama dulu itu mengajarkan. Maka dah suruh mulangnya kedua ketelu. Supaya cica meninola nikah na mati. Itulah istilahnya kemakana mapakawaru. Itu kalau dalam bahasa Bugis. Kita akan sekarang justru mencari yang paling cepat. Mana yang paling lancar langsung sah. Nah, itu kan. Itu. Jadi iya. Jadi tapi itu tidak dipakai dalam standar fikih ya. Itu dipakai dalam standar ilmu tasawuf dan hikmah. Jadi mengatakan dek pahadir ijolo. Karena itu misalkan ghaliza. Akad nikah itu kan misalkan ghaliza. Kalau misalkan ghaliza itu berarti dikeramatkan. Kodena tak balik rupana tahu. Kalau dia tidak berubah raut mukanya jangan diakad nikahkan dulu. Karena dia belum masuk di situ. Kalau Allah keramatkan itu pasti lain suaranya. Makanya ulama kita mengatakan sebelum dia berubah aja jolok. Iya. Istilahnya kok maka deh agama makara berarti sare bulu-bulu na tahu. Makanya orang sesering apapun dia menikah pasti ada dari dalam itu bergetar. Itu karena misalkan ghaliza. Allah itu keramatkan. Itu. Makanya sehebat apapun orang biar profesor kalau mau menikah itu pasti iya, tendre. Kenapa? Karena memang Allah katakan misalkan ghaliza. Ikatan yang aku keramatkan. Itu tidak sembarang. Makanya ulama dulu itu kan dia suruh syahadat dulu. Suruh baca surah Al-Ikhlas. Suruh baca suratul Fatihah. Baru dia suruh istighfar. Hanya untuk memasukkan dia dulu ke situ. Kunite maka dari santai mopi belum masuk. Tapi ketika raut mukanya sudah mulai berubah. Mulai pucat. Itu baru dia tahu oh ini sudah masuk. Baru dia akan nikahkan. Itu. Jadi ulama dulu kayak begitu. Mempelajari itu. Tapi sekarang kita kan ambil aja simpelnya. Yang penting sah. Makanya kalau dalam ilmu-ilmu hakikat itu kan beda. Makanya kalau kita kaji tasawuf. Kaji fikih, kaji hikmah. Itu susah Pak. Terus terang. Kadang saya itu kalau ngaji. Kita kan begini. Saya ambil contoh sederhana. Kalau ngaji tasawuf. Yang paling sufistik itu sebenarnya Yahudi. Itu makanan warungnya Yahudi kan dibayar dulu baru makan toh. Kita masuk di KFC kan dibayar dulu baru makan. Kalau kita masuk di warungnya orang Bugis nanti kenyang baru bayar. Nah, begitu. Iya. Kalau di KFC itu kan harus bayar dulu baru makan. Yang Islami itu bayar dulu baru makan. Bayar dulu baru makan Pak. Saya itu ngaji sama guru. Tadi dia bilang begini. Saya bilang kan
Kita kan bayar. Pasti dibayar. Tidak mungkin kita lari. Kita kan jujur mau bayar. Dia bilang tidak. Jangan biasakan dirimu memakan sesuatu yang belum jelas kehalalan. Itu pesan beliau. Dia cuma ambil analogi. Apa bedanya kau ambil mangganya tetanggamu, kau makan. Nanti kau makan baru kau minta. Itu sama ketika kau makan dulu baru bayar. Itu kan kalau ngajinya di situ kan. Jadi makanya Rasulullah itu tidak pernah makan sesuatu kecuali lunas. Kecuali Nuaiman yang mengakali Nabi itu. Nabi kan pernah diakali sama Nuaiman. Dia ke situ penjual anggur, kau bawakan anggur Rasulullah. Baru Nuaiman datang lebih duluan. Situ duduk dekatnya Rasulullah, pas dibawa anggur langsung dia bilang, alhamdulillah ya Rasulullah. Kan dia bilang, Rasulullah kepingin sekali makan anggur. Padahal Nabi tidak. Dia kelebu itu Rasulullah. Dia bilang, sekalinya dibawakan anggur, dia bilang, makan ya Rasulullah. Makan anggurnya Rasulullah. Nabi makan. Nuaiman itu juga ikut diajak makan. Makanlah Nuaiman. Pas Nabi makan, tinggal sedikit, langsung Nuaiman bilang, belum dibayar itu ya Rasulullah. Nabi itu kaget. Wah, kenapa dia bilang, saya tadi mau makan anggur ya Rasulullah, cuma tidak punya uang. Makanya saya suruh penjual anggur bawa ke sini. Karena kalau kau yang makan, pasti kau bayar ya Rasulullah. itu Nuaiman itu. Jadi jalan akalana gitu. Jadi sebenarnya kan dalam agama begitu, Pak. Jadi kita kalau ngaji tasawuf itu agak berat. Sama dengan kalau tasawuf itu. Kalau orang berwudu kemudian berbohong, itu tidak boleh dipakai sholat. Karena itu sudah kotor. Itu berarti. Maka di urut ko purung pakai mak balik jenek mau jeneng pakai mas sampah. Cerepan itu. Kalau dalam fikih kan tidak ada. Pokoknya kau berbohong 10 kali tetap bisa dipakai sholat. Ya. Karena wudhu itu kan bukan an-nadhafah, tapi dia tuhur. Bersih itu kan ada 4. Yang pertama an-nadhafah, yang kedua at-tuhuru, yang ketiga at-tazkiyah, yang keempat az-zakah. Kan 4 toh. Az-zakah itu harta. Zakat itu kan membersihkan. Jadi sebenarnya Pak Haji nih, karena dia di Basnas, itu pemungut sampah. Iya, itu pengambil sampah harta. Betul. Jadi sebenarnya zakat itu kotoran. Iya. Karena gara-gara dia keluar kemudian bersih yang ditinggalkan. Dan begitu aja kuncinya. Makanya itu ulama itu tidak berani makan zakat, Pak. Kalau kiai jadi petugas zakat itu tidak berani makan zakat itu. Dia bilang, wah ini kotorannya orang diambil. Iya. Cuma banyak kiai sekarang yang justru senang makan itu. Tapi itu bukan diktator, ini bukan. Itu. Iya. Kan itu kan kotoran. Makanya keluarkan supaya hartamu bersih kan. Nah, makanya kotoran. Jadi makanya sebagaimanapun kita bersihkan makanan dicuci 10 kali. Kalau tidak keluar zakatnya tetap kotor. Karena kotornya kotor hakikat, bukan kotor lahiriah. Sering kan kita bersihkan di luarnya. Tapi tidak bersih karena zakatnya. Makanya kalau kita ngaji tasawuf itu belajar sama orang gila, Pak. Itu orang gila. Makan kotoran itu yang makanan yang kotor itu di pinggir jalan. Yang dibuang orang. Tapi dia tidak pernah sakit makan itu. Kita yang makan yang selalu dibersihkan, ditutup, pakai mie plastik, diusir mie lalatnya, tapi justru sakit kalau sudah makan. Itu karena orang tidak baca. Jadi saya itu ketika ngaji tasawuf dikasih tahu. Belajar sama orang gila. Dia minum, dia hanya makan sekali dalam 1 pekan. Kadang 2 kali dalam 1 pekan dia makan. Tapi kapan dia kelaparan? Tidak. Makanan yang dia makan itu yang dibuang orang. Justru dia tidak sakit kata itu. Minum ya dia minum air comberan kan. Sembarang. Tapi coba kita lihat. Itu agak berat diterima secara akal sehat, Pak. Iya. Makanya dokter itu pusing juga kalau orang gila. Ya. Ini orang kok tidak sakit-sakit. Hanya jiwanya aja yang ini kan karena akalnya dicabut. Makanya ulama kita mengatakan kalau orang gila hilang di kampung itu tidak ada sama sekali orang gila yang dulunya ada, hati-hati.
Kenapa? Karena musibah itu dekat. Selama orang gila masih ada di situ, tidak akan. Iya. Istilahnya begini, tidak semua gila Pak ya. Tidak semua orang gila. Makanya perhatikan. Ada orang gila itu jalan di sini. Kalau normalnya tidak mungkin sampai di tempat itu. Dalam waktu sekejap kita bisa lihat jalan. Biasa kita naik mobil. Tadi di sana, kok ada di sini? Itu bukan orang gila sembarang. Itu adalah wali yang ditutupi oleh Allah. Itu yang orang tidak tahu. Itu wali. Karena ada kan orang yang dicabut itu memang hanya untuk berkeliling mendoakan orang. Tawafnya di kampung itu. Itu karena dia paku bumi. Ini yang orang tidak baca Pak. Makanya itu kalau kita melihat orang itu tidak sembarang. Saya itu ngaji tasawuf itu dikasih tahu memang. Perhatikan. Mulai dari cara jalannya kau perhatikan. Di mana dia berhenti. Itu kalau kita anukan. Kita kan kalau orang gila ke situ jangan. Padahal itu kita tidak tahu. Bahwa ada mereka itu yang sengaja Allah cabut itu. Supaya dia bisa keliling hanya untuk mendoakan orang. Ada beberapa itu. Jadi, tapi kita ini kan kalau ngaji tasawufnya begitu. Saya kembali tadi. Makanya masalah zakat, masalah ini itu kan bersihnya di situ. Kemudian an-nadhafah, itu kan kotoran. Kalau at-tazkiyah, az-zakah itu kan harta. Kalau at-tazkiyah itu kan hati. Jadi sebenarnya kalau mau sholat, Pak ini yang 4 yang dibersihkan. Makanya kalau katakan bersih ini yang 4. Kalau kotor ini yang 4 jadi masalah. Wudu kan at-tuhur. Coba. Kenapa orang yang baku bombe itu sholatnya tidak diterima? Karena hatinya yang kotor. Itu aja. Jadi kalau tapi ini agak berat ya. Kita ngaji sedikit hakikat ini. Kalau orang mau sholat, bersihkan 4. Yang pertama al-nadhafah, pakaian dari kotoran. Yang kotoran najis apa? Kalau sudah bersih, masuk ke at-tuhur. At-tuhur itu kan hakikat. Jadi hakikat. Pakaian yang kau beli ini dengan uang haram 1 dirham. Itu kata Nabi sholatmu tidak akan diterima. Itu kan hadis sahih dari hadis Bukhari. Siapa yang membeli pakaian dengan 10 dirham. 9 dirham uang halal. 1 dirham uang haram. Maka kalau dia pakai sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Tapi tetap sah. Cuma dia tidak diterima. Berat itu Pak. Jadi haram itu kan ada 2. Ada haram di gairiha, ada haram di zatiha. Kalau di zatiha bendanya. Kalau di gairiha prosesnya. Kalau Bapak menjualnya bilang sudah tidak ada untungnya ini Pak. Padahal sudah untung. Baru dari situ kita ambil belikan pakaian untuk dipakai sholat. Itu haram di gairiha. Fatal itu. Coba. Karena ada yang begitu toh. Dia bilang, sebenarnya menjual Nabi, abeluk Nabi ki. Abeluk Nabi ki. Ada orang mengatakan jual Nabi itu rugi. Itu bohong betul itu. Itu hanya untuk menutupi kehebatan Islam. Abeluk Nabi ki. Mereka sama abeluk Nabi. Nabi itu menjual, yang dia kasih tahu itu modalnya. Bukan harganya. Ya, makanya Nabi barang ini saya ambilkan sekian dirham. Ongkos dari sana sekian dirham. Kau mau beli berapa? Itu caranya. Jadi maka daya misalnya maka daya siratu tu sabolnya kuju pandang ongkos nala tu pasaplo sabu. Jadi modalnya tu barangnya 110, siapa mau lagi, siapa pesaronga. Itu jujur. Jadi kau makan itu 115 kada depo balik ke 115. Maka 120 kada ya silakan ambil. Itu yang diambil itu berkah betul itu. Yo puidi maka data tawari moi. Itu kan? Iya. Langsung pada 130 atau muki. Iya. Maka nama aku 120 na saya dia dapi kasih modalana. Dapi modalana. Sana mah dia teh setalan ni balik mula balu. Pak balu kunru. Ini kalau dikasih laku dengan kebohongan itu haram.
Itu karena haram ligairiha prosesnya. Ketika hasil uang itu dimakan anak-anak kita, itu menjadi haram. Ketika itu dibelikan pakaian kemudian dipakai sholat, itu tertolak. Itu. Makanya ulama itu selalu mengatakan, hati-hati pakaian yang kamu pakai sholat. Jangan ganti-ganti sembarang. Oh berat itu Pak. Ini baru pakaian, belum masuk ke makanan. Yang tidak kau bayar zakatnya. Oh itu fatal itu. Coba. Nakulu lahmin nabati min haramin panaru oladen. Man akalal haram lam tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yauman mania. Siapa yang makan makanan haram, satu suap saja masuk ke dalam perutnya, itu 40 hari 40 malam tertolak doanya dengan sholatnya. Karena makanan itu 40 hari baru habis di dalam perutnya. Oh itu fatal itu Pak. Makanya kau na petama ramalang tapat mak balena, mak balu aselena tapai ibu paki buka puasa letu malepat tadi pernah halala. Fatal itu. Nah iya. Itu kenapa makanan haram ini betul-betul dijaga orang. Bahwa hati-hati. Makanya ulama itu maka dede, yaitu anu halala enak papikim itu. Jadi patasaupu itu anu mak beraka isapa. Nah sama ketika orang hidangkan makanan tuh. Kalau ulama sufi itu dia tidak makan. Dia tidak minum. Nanti orang persilahkan baru dia minum. Iya kona paling nak mitewe palai maka dia halal. Tapi kona persilang itu maka dia mak beraka itu. Begitu. Berat itu. Tapi aku mi pakai Pak man rasa ki. Nah palingan itewe palai napa sulak mata nama mako dia madak kaki itu. Makanya orangan itu selalu ikutkan ya bismillah, bismillah. Itu kan yang diajarkan para ulama. Itu hakikat tasawuf itu. Tapi saya kasih ilmu. Kalau ada orang hamil, dia tidak mengambil makanan kecuali dipersilahkan. Ya kau jaji bijannya itu. Namui paling nak ngagaga di tonale kau denisu. Itu aja kuncinya. Itu ilmunya. Saya kasih tahu. Mega apa tuh tahu mengidang coba nih. Lalu tak pemandre itu tidak boleh. Iya. Itu kuncinya. Dan memang besar Pak. Dalam Islam itu begitu. Wah ini sudah siang ini. Kemudian. Tadi kan 1 Rajab nisfu Sya'ban. Kemudian 9 Zulhijjah. Malam 10 Zulhijjah. Itu kan malam lebaran hari raya Idul Adha kan. Malam 1 Syawal. Itu malam lebaran Idul Fitri. Pak Bu. Itu malam lebaran. Itu pintu langit dibuka. Itu 1 malam penuh. Makanya jangan sekali-kali tidak berdoa di malam lebaran. Karena siapapun yang berdoa itu pasti tembus ke langit. Cuma ini Mak Burasaki. Makanya ulama kita itu dari Banjar, Kiai Haji Muhammad Sain Abdul Ghani. Kita kenal beliau dengan Guru Ijai, Guru Sekumpul Martapura. Itu punya wasiat. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini, kemudian meninggal, itu pasti hilang jasad. Itu hilang di kafan. Kalau dia sudah diletakkan di lahat, itu sudah hilang. Yang tidak tidur pada 6. Makanya Guru Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale kan amalkan itu. Makanya Guru itu hilang. Saya tahu betul itu karena Guru Kiai Haji Fathuddin Sukara almarhum Ghafurlah yang guru kami itu yang menyampaikan. Karena alina pesuruh. Saya pernah tanya, apakah ramahnya Guru ketika di pesuruh? Nah karena dia itu gak Guru itu. Angkami waktu nawampe pas saya letakkan di lahat, saya buka itu tidak ada isinya. Hanya kapas yang ada di dalam. Itu dijemput langsung. Dan amalannya itu aja itu. Siapa yang tidak tidur pada 6 malam ini hanya untuk mencari keridhaan Allah. Pasti dijemput langsung. Karena tanah tidak mau menghimpit jasad orang yang tidak tidur di situ. Itu istimewa sekali itu. Dan itu disembunyikan betul orang. Yang itu banyak ulama tarekat itu kan mengatakan, iya kode utak deng, aja mau curi. Itu karena memang dia sudah pastikan itu. Soalnya ilmunya di situ. Cuma berat Pak. Makanya ustaz itu berat. Tidak tidur malam lebaran kan mau pergi betul. Iya. Pasti oleng itu. Yang kedua setiap malam Jumat. Itu yang stres. Karena mau pergi khutbah Jumat dan tidak tidur 1 malam. Makanya ulama-ulama kita itu kan ada mengajarkan beberapa ilmu supaya kita tidak bisa tidak tidur. Ada beberapa itu yang dienukan. Tapi
Saya mengatakan tidak usah, istirahatkan diri, jangan menganiaya diri lah. Cuma ini yang penutup, cuma tidur itu jangan tidur kita ini justru tidak mendapat apa-apa. Banyak orang kan tidur, makanya tidurnya ulama dengan tidurnya orang jahil itu tidak sama. Kalau ulama tidur itu dia salat sunat. Tidur ulama itu salat sunat. Kalau dia tidur 5 jam, itu di hadapan Allah dinilai salat sunat 5 jam. Kalau orang tidur biasa itu tidur saja itu ya tidak ada apa, itu aja tidur. Di mana bedanya? Tidur itu bisa berpahala, bisa ibadah itu karena niat. Makanya Bapak kalau mau tidur, niatkan memang. Kalau mau tidur malam, bilang saya mau tidur supaya bisa bangun sholat tahajud. Orang yang tidur untuk bangun sholat tahajud, berapa lama dia tidur itu nilai ibadah. Karena tidurnya untuk ibadah. 3 kan tidur yang berpahala itu. Tidurnya orang untuk ibadah, dan tidurnya orang yang mengistirahatkan diri dari ibadah untuk ibadah, dan tidurnya orang yang menghindari dosa. Kan itu. Jadi makanya mereka metin rumah sijak supaya mbak moto kak matu masam pejat tahajud. Berapa lama dia tidur itu dinilai ibadah. Karena tidurnya untuk ibadah. Dia pokoknya metin rumah sijak supaya moto menonton Pak Golo, ya toh itu nalolo. Iya, itu juga. Yang kedua, orang yang tidur untuk ibadah karena dari ibadah. Misalnya sudah sholat tahajud, dia agak kelelahan. Dia bilang ini kan masih ada 2 jam belum masuk waktu subuh. Mengatakan saya tahu tidur dulu untuk mengistirahatkan diri. Karena agak kelelahan sholat. Itulah yang dilakukan Nabi ketika sebelum sholat sunat subuh. Yang tidak pernah dilakukan sekarang Pak. Satu sunnah yang susah dilakukan sekarang. Itu mengikuti Nabi tidur baring sesudah sholat sunat subuh. Nabi itu kan kalau sudah sholat sunat subuh dia baring. Kalau kita di masjid ini sudah sholat sunat subuh baring, pasti panitia marah. Bilang kalau mau tidur pulang ke rumahmu, jangan di masjid. Padahal itu sunnah Nabi. Iya, itu sunnah Nabi. Jadi Nabi itu kalau sudah sholat sunat subuh dia baring, mengistirahatkan diri karena satu malam itu tidak tidur. Itu kan sunnah yang tidak dilakukan. Coba kalau ke masjid raya, sudah sholat sunat subuh langsung baring di situ begini. Tidur pasti dikasih bangun, pindah ke belakang kalau mau tidur. Itu padahal itu sunnah. Nah, kemudian yang ketiga berpahala itu tidurnya orang yang menghindari dosa. Misalnya ada orang gosip, kita mengatakan saya mau tidur ngantuk sekali, padahal tidak, hanya karena menghindari supaya tidak melakukan dosa. Itu yang berpahala. Nah kalau bapak tidak berpahala tidurnya, fatal itu. Nah lebih banyak tidur tak daripada sholat tak? Iya, kita akan sholat 5 kali gitu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah rata-rata 5 menit satu sholat. 5 kali 5 kan 25. Tidak cukup setengah jam. Itu pun yang 5 menit itu lebih banyak larinya daripada usuknya. Napi kata beri ni ngaramana ni sandala. Nah tak goncing alomu karo motor. Padahal masam pajangnya. Iya. Baru itu yang mau dihitung. Kadang-kala yang paling bahaya itu sholatnya 5 menit. Gosip setengah jam. Bangkeruk 25 menit itu. Jadi masalah. Makanya itu kan tidak bisa cukup. Makanya tidurnya orang beriman itu jadi ibadah. Karena itu tadi. Makanya Nabi menyuruh kita berwudu sebelum tidur. Supaya dia menjadi ibadah selamanya. Sama dengan itu. Makanya orang Indonesia itu punya dalil. Tapi bukan hadis ya. Bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Orang Arab kalau dengar itu Pak marah. Makanya di Indonesia ini orang puasa banyak tidur. Iya. Sudah sholat, sudah sahur tidur. Nanti bangun menjelang duhur. Sudah sholat duhur, mandi, tidur lagi tuh sampai asar. Asar bangun lagi. Sudah sholat asar, tidur lagi tuh. Nanti setengah 6 baru bangun. Baru dia bilang, oh kelelahan puasa. Apa kelelahan puasa? Setengah jam itu mah puasa. Itu kan. Tapi salah satu cara supaya tidak berdosa itu an-naumu tarkul haram. Satu-satunya perbuatan yang tidak mendatangkan dosa itu cuma tidur. Orang sholat itu Pak bisa berdosa. Ketika jengkel sama imamnya. Imam terlalu panjang bacanya itu bisa berdosa. Mumfaraka namanya. Tuh. Tapi kalau orang tidur, adakah orang tidur berdosa? Tidak ada. Jadi satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu cuma tidur. Kalau bapak mengaji itu masih bisa berdosa kalau kesalah bacaan. Zikir itu masih bisa. Tapi kalau tidur tidak ada. Dan tidak ada dosanya orang yang tidur. Jadi begitu. Makanya ulama mengatakan tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Itu karena dia tidak berbuat dosa kalau dia tidur. Itu kan begitu. Saya kira ini yang penting saya anukan. Makanya
dalam masalah. Sebenarnya saya kasih ilmu rezeki ya. Jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Itu aja kunci. Maka dia itu falsafah ogi. Aja musalai masigi iku pusamopo. Supaya dia napusai ko dale. Jadi jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan. Kenapa? Nanti tanah kelihatan, ayam itu turun, malaikat itu sudah naik. Dia itu lipat taman. Jadi sebelum gelap itu dia sudah naik. Ya kumacek ni manue salah itu ni jama-jamamu. Ya kono ni manue jo katono. Karena malaikat penjaga malam dengan penjaga siang itu nanti malaikat penjaga malam naik kalau tanah sudah kelihatan. Itu baru naik karena sudah selesai tugasnya. Makanya ketemu di subuh hari. Makanya sholat subuh itu berat karena dijaga oleh dua kelompok malaikat. Makanya disebut sholat subuh disaksikan para malaikat. Makanya orang suka tidur itu kalau subuh. Sedikit-sedikit, enak sekali tidur itu. Kenapa? Karena memang resonansi malaikat. Makanya kalau sholat Jumat juga begitu kan. Orang mudah tidur. Walau kalau sholat duhur tidak. Tapi kalau sholat Jumat mudah ngantuk. Kenapa? Karena malaikat rahmat itu masuk semua ke dalam masjid. Sehingga resonansi kalbu itu membuat kita sakinah sehingga mudah tidur. Dari situ Nabi melarang khutbahnya terlalu lama. Karena untuk mengantisipasi itu. Karena pasti kau mudah tidur. Karena resonansi malaikat. Makanya khutbah itu kan Nabi kalau khutbah itu kan cuma 7 menit. Paling lama khutbahnya Nabi 7 menit. Ada khutbahnya Nabi itu 4 menit. Itu sudah dibaca lambat. Itu 4 menit. Kita khutbah Pak itu 1 jam. Sampai 3 kali orang mimpi kita belum berhenti. Itu jadi masalah. Iya. Tapi tidak ada juditator. Pak Kiai ini jangan protes ya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Itu. Makanya salah satu orang yang tanda orang alim fikihnya kata Nabi adalah orang yang memanjangkan sholatnya lebih lama sholatnya dibanding dengan khutbah. Itu berat memang Pak. Dan kalau Nabi khutbah itu dia tekan. Jadi tidak pernah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Memang dengan suara yang lantang. Itu merah mukanya Nabi kalau khutbah. Karena orang tidak tidur Pak kalau merah muka. Kalau ada khutbah itu khatib 4 menit khutbah kemudian merah mukanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo orang tidak tidur. Kalau baru bilang alhamdulillah, tidur orang itu. Makanya Nabi menyuruh lantang suara kalau khutbah. Itu berat. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa dapat. Terutama tadi saya anukan jangan tinggalkan masjid kalau tidak keras. Insya Allah rezeki itu tidak akan gelap. Pasti itu untuk diberikan keberkahan. Itu aja kuncinya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.